Novel ini diterbitkan pertama kali pada tahun 1975. Naskahnya sendiri tersimpan di lemari penyimpanan di bank selama lebih dari 30 tahun sebelum akhirnya diterbitkan. Selamat siang semua, selamat datang di kelas buku. Nama saya Ria dan kali ini saya akan membahas buku Tirai karya Agatha Christie. Cerita dimulai saat Kapten Hastings tiba di Kastil Styles yang langsung kebawa dengan suasana nostalgia. Ini adalah tempat saat dia masih muda dulu bertemu dengan sahabatnya yaitu Hercule Poirot. Dulu pertama kali tiba, dia dan Hercule sama-sama orang yang hidup atas belas kasihan orang lain. Hastings adalah seorang serdadu yang terluka, yang datang atas kebaikan temannya. Sementara Hercule adalah pengungsi perang dari Belgia di Inggris. Sekarang, bertahun-tahun kemudian, dia kembali ke Styles yang kini bukan lagi kediaman pribadi seseorang, melainkan sudah dijual dan menjadi semacam losmen yang disewakan. Hastings diajak kembali ke Styles oleh sahabatnya, Hercule, yang sedang menghabiskan liburan di sana. Selain itu, Judith, putri bungsu Hastings, juga tinggal di Styles untuk sementara. Judith bekerja sebagai asisten dari Dr. Franklin, seorang peneliti. Saat ketemu, Hercule langsung ngungkapin sama Hastings bahwa dia sebenarnya sih nggak bener-bener lagi liburan gitu di Styles itu, tapi sedang berburu. Dan dia mengundang Hastings untuk ikut serta dalam petualangan mereka yang terakhir ini. Hanya kali ini Hercule nggak akan membagi petunjuk apapun, karena dia sendiri nggak tahu siapa korbannya, tapi dia tahu siapa pelakunya gitu. Jadi gini, si Hercule ini bilang sama si Hastings bahwa sebelumnya terjadi 5 kasus pembunuhan. Tapi 5-5-nya ini langsung ketahuan siapa si pelakunya gitu. Pelakunya pun ngaku gitu. Pelakunya ngaku langsung ketahuan, bahkan ada yang saksinya gitu. Cuma yang membuat Hercule menjadi bingung, menjadi penasaran adalah ada orang, let's say Hercule-nya menyebutnya dengan sebutan X. Si X ini ada di setiap kasus. Jadi kalau misalnya ada di 1 atau 2 kasus, oke lah, nggak masalah. Masalahnya dari 5 kasus, 5-5-nya si X-nya itu ada gitu di situ. Sehingga pada saat itu Hercule berpikir bahwa nih pasti ada apa-apanya nih. Ini jangan-jangan dia menemukan seorang pembunuh, tapi dia membunuh dengan cara yang sangat berbeda dengan yang lain gitu. Jadi misalnya gini, waktu itu sih Hercule bilang semacam katalisator gitu. Jadi gara-gara orang itu ada, maka orang lain melakukan pembunuhan. Masalahnya si X itu ada di Styles itu, sedang ada di Styles. Maka Hercule pada saat itu langsung mengambil kesimpulan bahwa ini pasti akan ada yang mati di sini. Dan buruan terakhir si Hercule ini adalah menangkap si X, dan cara satu-satunya menangkapnya itu adalah dengan cara dia harus menangkap tangannya X pada saat dia sedang melakukan tindakannya dia itu. Jadi gini, Hercule ini kan udah tua, dia udah lumpuh gitu loh, dia nggak bisa kemana-mana, dia cuma tinggal pakai pakai kursi roda aja gitu. Dia bilang seperti itu sama Hastings, saya itu udah lumpuh, saya itu nggak bisa kemana-mana, saya pakai kursi roda kemana-mana. Saya juga sebenarnya nggak mau, udah setua ini, sudah dalam keadaan seperti ini masih ngejar-ngejar pembunuh gitu. Tapi yang menyebabkan dia langsung pergi ke sini adalah karena di sini ada Judith. Judith ini kan satu ya putri bungsunya si Hastings, anak kesayangannya Hastings gitu. Yang kedua, dia juga adalah keponakan kesayangannya si Hercule gitu. Bukan keponakan dalam artian keponakan beneran ya, tapi kan namanya anak sahabat, kadang orang nyebutnya keponakan. Dan si Hercule ini percaya bahwa bukan percaya sih, mungkin dia khawatir bahwa ini Judith ini takutnya entah dia jadi korban atau dia nanti malah jadi pelaku pembunuhan yang sebetulnya tidak ingin dia lakukan. Jadi dengan kata lain, Hercule ini datang ke situ, 1 untuk melindungi Judith, 2 untuk menghentikan X, dan yang ketiga untuk nostalgia sama Hastings bahwa mereka akan melakukan perburuan terakhir mereka. Itu istilah yang diberikan nama Hercule itu perburuan terakhir mereka gitu.
Tirai ini adalah kisah terakhir dari petualangan sang detektif paling terkenalnya Agatha Christie, yaitu Hercule Poirot. Sang detektif akhirnya meninggal dunia pada akhir kisah. Saya nggak akan bilang bahwa ini spoiler alert ya, karena kisah ini sangat ikonik. Semua orang tahu kalau Hercule meninggal dunia di sini, dia meninggal dengan berwibawa, bukan dengan kekalahan. The most difficult decision of my life had to be done at once. You must know the truth. That, mon ami, is my nature. Jadi Agatha Christie ini menulis Curtain pada tahun 1940-an. Kita tahu pada masa itu, Perang Dunia Kedua sedang berkecamuk di Eropa dan Samudra Pasifik. Jika pada perang sebelumnya Agatha Christie yang masih belia bergabung dengan perawat relawan, pada perang yang ini beliau sudah berumur untuk berada di garis depan kembali. Sementara itu suaminya, Sir Max Mallowan, ikut barisan tentara. Nah, karena Agatha Christie pada saat itu merasa kesepian dan dilanda perasaan bahwa hidupnya akan segera berakhir, Agatha ternyata bukan hanya mengkhawatirkan suaminya, tapi juga dia mengkhawatirkan nasib Hercule Poirot, tokoh detektifnya. Maka dimulailah dia menulis sebuah kisah yang diperuntukkan sebagai akhir dari kisah Hercule. Jadi sedari awalnya kisah ini ditulis, emang Agatha Christie itu pengen menulis kisah tentang bagaimana Hercule Poirot ini berakhir gitu, cerita ini berakhir. Cuma nggak langsung diterbitkan pada saat itu. Jadi setelah bukunya selesai, ya udah disimpan aja di lemari penyimpanan sampai akan diterbitkan 1 tahun setelah Agatha Christie meninggal dunia. Jadi buku itu ditulis tahun 40-an, kemudian diterbitkan pada tahun 1975. Dan ini rentang waktunya kan lebar banget ya. 30 tahun gitu. Dia banyak banget berubah selama 30 tahun itu. Tapi karena settingnya di pedesaan, jadi kelihatannya nggak terlalu banyak perubahan. Jadi cocok-cocok aja gitu. Pada tahun 1975 terbit itu, ya cocok gitu. Nggak ada masalah yang berarti pada saat itu. Kalau buat saya pribadi, jadi ini kan saya membaca Hercule Poirot ini, yang tirai ini adalah bisa dibilang buku pertama gitu. Buku pertama yang saya selesaikan gitu. Buku Agatha Christie yang pertama saya baca waktu itu adalah Iklan Pembunuhan. Yang detektifnya adalah Miss Marple. Nah, kemudian saya dikasih tahu nih sama teman saya, dia bilang, "Wah, kalau Agatha Christie enaknya sih Hercule Poirot. Soalnya kalau Miss Marple itu gimana ya, terlalu berbelit-belit, ceritanya selalu bikin pusing," kata dia gitu. Akhirnya saya pergi ke toko buku pada saat itu, dan buku yang pertama saya ambil yang ada di itu adalah tirai. Ya udah saya beli gitu. Saya nggak tahu pada saat itu bahwa itu adalah buku yang mengisahkan tentang petualangan terakhirnya Hercule Poirot, dan kemudian di situ pun Hercule Poirot meninggal dunia. Bayangin. Jadi buat saya tuh waktu dulu ketika saya pertama kali baca, ini kok bukunya nggak menarik banget. Kenapa nggak menarik? Tokoh detektifnya udah tua, udah lumpuh, terus kemudian mati lagi di akhirnya, walaupun dia pada akhirnya bisa mengungkapkan kasus ya. Cuma nggak asik banget gitu ya, saya baca pada saat itu. Sehingga waktu itu ya udah saya selesaikan bukunya, ya udah. Kemudian ya beberapa tahun kemudian ketika saya kuliah, saya mulai membacanya ulang gitu, dan kemudian pada saat itulah saya lebih mengapresiasi. Lagi pula pada saat itu saya juga lebih mengenal lah gimana sih Hercule Poirot ini seperti apa pada saat jaya-jayanya dia menjadi seorang detektif gitu. Jadi tidak pada saat dia udah lumpuh itu gitu kan. Dan ini menurut saya ini kisah yang unik ya. Karena kan di sini kan Hercule Poirot itu mencarinya korban, bukan mencari pelaku. Nah, tapi dia juga tidak mengungkapkan pelaku itu siapa. Dia tidak mengungkapkan ke Hastings. Dan karena ini diambil dari sudut pandang Hastings, ya kita nggak tahu deh kan. Alasan Hercule sih, Hastings itu mukanya terlalu ketahuan gitu. Jadi dia tuh nggak bisa menyembunyikan sesuatu. Jadi khawatirnya Hercule adalah ketika si Hastings itu ketemu sama orangnya, maka dia langsung mukanya berubah gitu. Makanya Hercule tidak mau membocorkan siapa sih si X itu kepada si Hastings gitu. Dan kalau saya pribadi sih waktu itu saya nggak ketebak siapa si X itu. Dan karena itu saya suka banget buku ini. Saya selalu suka ya kisah detektif yang saya nggak bisa nebak, tapi dia tuh nggak curang gitu. Jadi ketika kita tahu belakangnya, oh si X itu ini ternyata. Dan pada saat itulah petunjuk-petunjuk yang udah pernah kita lewatin itu langsung jelas gitu. Oh dia kan waktu itu gini, dia kan waktu itu gini gitu. Jadi saya senang banget sama kisah detektif yang seperti itu gitu. Saya tidak bisa nebak,
tapi petunjuknya sebenarnya ada gitu. Beda dengan saya nggak bisa nebak, tapi si penulisnya agak curang, misalnya tidak ada petunjuk, atau kadang-kadang tokohnya baru muncul terakhir-akhir gitu. Tapi ini enggak, dan itulah yang menyebabkan saya seneng banget sama buku ini. Sampai di sini pembahasan buku kali ini. Like kalau kamu suka, dislike aja kalau kamu tidak suka. Dan kalau ada kesalahan dalam membahas buku ini atau saya salah memahami, mohon ditulis aja di kolom komentar. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.